Istidadan. Jarinya. Semua fokus ya. Fokus. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan ya Ustaz Khalid. Alhamdulillah ala ihsanihi wa syukurullah ala taufiqihi wa amtinanihi. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh da'iyan ila ridwani. Alhamdulillah anak-anak solihin, solihat, kita masa depan kita semua. Ustaz minta ketika di sini udah tidak ada lagi yang ketawa ketiwi, bercanda, apalagi main kejar-kejaran. Ya, karena di sini bukan tempatnya. Ya, di sini tempat kita untuk apa? Mengingat kematian. Ya. Tempat kuburan ini bukan tempat kita untuk main-main, ya, tapi tempat kita untuk mengingat kematian. Yang Nabi SAW itu memerintahkan kita, ya, Rasul SAW memerintahkan kita untuk terus memperbanyak apa? Mengingat kematian. Kata Nabi SAW apa? Aksiru min dzikri hadhimil ladzah. Ya, aksiru hadhimil ladzah. Perbanyaklah kalian, ya, mengingat pemutus dari segala kenikmatan, yaitu yang bernama kematian. Ya, kata Abu Darda radhiyallahu taala anhu, sahabat Nabi yang lain mengatakan apa? Kafa bil mauti wa idhan. Ya, cukup bagi kematian itu sebaik-baiknya nasihat. Ya, terkadang kita kalau dinasihatin Ustadz pakai hadis, dinasihatin pakai dalil, pakai ini, ya, terkadang kurang mengena di hati kita. Ya, tapi kata Abu Darda apa? Kafa bil mauti wa idhan. Kematian itu adalah penasehat, sang pemberi nasihat yang terbaik, yaitu kematian. Ya, makanya dikisahkan juga sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu. Kemarin kita baru aja belajar tentang Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu. Gimana ketika sikapnya Utsman bin Affan ketika berada di kuburan? Beliau menangis sejadi-jadinya. Ya, sampai para sahabat itu bertanya, "Wahai Utsman, ya, engkau ketika diingatkan tentang neraka, diingatkan tentang surga, engkau nggak nangis seperti ini. Tapi kenapa ketika di kuburan kau menangis sejadi-jadinya, wahai Utsman bin Affan?" Apa kata Utsman bin Affan? Ya, inna al-qabra awwalu manzilun min manazilil akhirah. Ya, kata Utsman bin Affan radhiyallahu taala. Karena kenapa Utsman bin Affan menangis ketika ada di kuburan? Karena kata Utsman bin Affan, kuburan ini yang kita lihat saat ini adalah terminal pertama kita untuk menuju negeri akhirat yang sangat panjang. Fa inna najaminhu fama ba'dahu aisar, kata beliau. Kalau kita selamat di terminal pertama kita di kuburan, maka perjalanan kita menuju Allah yang berikutnya akan lebih mudah. Ya, kita tahu negeri akhirat sangat panjang, nanti ada hisab, ada padang mahsyar, ya. Ada banyak perjalanan, ada banyak terminal-terminal yang harus kita lalui. Nah, terminal yang pertama yang kita akan lalui adalah kuburan ini. Makanya Utsman bin Affan tadi katakan apa? Siapa yang selamat di terminal pertamanya ini, maka dia akan mudah perjalanannya menuju terminal-terminal berikutnya. Tapi sebaliknya, solihin solihat yang dirahmati Allah SWT. Kalau waliyadzubillah ketika seseorang itu tidak selamat di terminal pertamanya ini, artinya dia diazab di kuburnya, ya, mendapatkan siksaan kubur, maka perjalanan dia menuju terminal-terminal berikutnya akan lebih susah. Akan lebih tersiksa lagi, akan lebih susah perjalanan karena perjalanannya masih panjang. Ya, makanya kita betul-betul, ya, mengingat kematian ini sangat banyak faedahnya sekali. Ya, diantaranya bisa menghidupkan hati seorang manusia. Ya, kadang hati kita lalai, kadang hati kita mengeras karena banyaknya dosa dan maksiat yang kita lakukan, karena kelalaian kita. Tapi dengan mengingat kematian, maka itu akan bisa melembutkan hati. Kemudian dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW juga pernah bersabda, Nabi SAW bersabda, yadba'u al-mayyitu salasah. Ya, ketika orang meninggal, ketika kita semua meninggal, maka yang mengantarkan kita ke kuburan ini ada 3, kata Nabi SAW. Yadba'u al-mayyitu salasah. Maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Apa saja 3 itu? Yang pertama, hartanya. Yang kedua, keluarganya. Yang ketiga, amalannya. Wa yarji'usnani, kata Nabi SAW. Tapi yang 2, ya, siapa tadi? Harta dan keluarganya ini akan balik, akan berkhianat.
ya akan meninggalkan kita sendirian di kuburan. Tadi ya, hartanya, mungkin mobilnya yang banyak mengantarkan juga dia ke kuburan. Ya, diantarin. Keluarganya pada pakai mobilnya yang banyak itu untuk mengantarin dia ke kuburan. Tapi mungkin nggak mobilnya tadi dikuburin sama orang tadi? Nggak mungkin. Ya, makanya kata Nabi SAW, hartanya akan balik. Ya, wa ahluhu, keluarganya juga akan balik. Sesoleh-solehnya anak, ada nggak yang pernah mau dikuburin ketika orang tuanya meninggal bareng sama anaknya itu? Nggak ada. Nggak ada yang mau di antara kita. Ya, sesoleh apapun anak, dia nggak akan mau dikuburin sama orang tuanya ketika meninggal. Secinta apapun istri kepada suaminya, ada nggak istri yang mau dikubur sama suaminya ketika meninggal? Nggak ada. Ya, atau suami yang meninggal istrinya ikut juga mau dikuburin? Nggak ada. Makanya kata Nabi SAW tadi, ya riji usnani, yang dua ini bakal balik. Engkau akan sendirian, ditinggal. Ya, kehidupan akan terus berlalu tanpa ada kehadiran kita. Keluarga kita lambat laun akan melupakan kita. Ya, maka yang setia, yang bersama kita cuma satu, kata Nabi SAW, apa? Amaluhu, ya, amalannya. Ya, makanya kita setelah kita ada kegiatan seperti ini harusnya membuat kita semakin apa? Semangat beramal. Karena cuma amalan kita yang setia sama kita, yang akan menemani kita. Ya, di antara amalan yang terus mengalir ketika kita berada di kuburan apa? Idza matal insanu inqata anhu amaluhu illa min salasa juga. Ketika manusia itu mati atau meninggal dunia, maka terputus semua amalannya. Tapi ada amalan yang terus bisa mengalir. Ketika kita udah di dalam kubur, kita masih bisa mendapatkan transferan pahala. Apa yang pertama? Sedekah jariyah, sedekah jariyah. Mungkin kita ya ada uang nanti suatu saat kalian udah pada sukses, kalian bangun masjid, kalian bangun pesantren, kalian gali sumur di pedalaman yang nggak ada air. Maka selama orang menggunakan fasilitas tersebut, kalian akan mendapatkan juga kucuran pahalanya. Ya. Kemudian ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang diajarkan kepada orang lain. Ya, seperti para ustaz-ustaz kalian, ustazah-ustazahnya. Mudah-mudahan kita berharap itu ilmu yang kita ajarkan ini menjadi apa? Amal jariah. Ketika kita ustaz semua udah meninggal, masih ada apa? Bekas-bekas yang bisa menambah pahala kebaikan. Kemudian yang ketiga, apa? Waladun soleh yad'u lahu. Ya, anak-anak yang soleh yang senantiasa mendoakan. Tiga ini yang mayit sangat butuhkan ketika dia udah meninggal, ya. Dia masih membutuhkan transferan pahala dari tiga ini. Sedekah jariyah, ilmu yang diajarkan kepada orang lain, dan anak yang soleh yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Makanya kalian kalau mau dikatakan anak soleh, harus apa? Mendoakan orang tua. Gimana doa mendoakan orang tuanya? Doa untuk orang tua. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah, itu dibaca terus dalam sholatnya, ya di dalam sujudnya. Doakan orang tua kalian. Kalau kalian benar-benar mengaku anak yang soleh dan soleha, doakan orang tuanya di dalam sholat-sholat. Kemudian yang terakhir, ya Ustaz bawakan perkataan seorang tabi'in, yaitu Al-Imam Ad-Daqqa rahimahullah. Kata beliau ini sebagai penutup ya. Beliau membawakan apa? Kata beliau rahimahullah, man aksara min dzikril maut ukrimu bis salasah. Ya. Siapa yang banyak-banyak mengingat kematian, maka dia akan dikaruniai oleh tiga hal. Ya, kata Imam Ad-Daqqa rahimahullah. Apa yang pertama? Ta'jilu taubah. Dia akan segera bertaubat. Ya, ketika dia berbuat dosa, ketika dia ingat mati, dia akan segera bertaubat. Karena dia mengingat kematian. Kemudian kemuliaan yang kedua untuk orang ini apa? Qana'atul qalb. Dia akan mendapatkan hati yang qanaah, merasa cukup, merasa puas dari pemberian Allah. Cuman punya motor, belum punya mobil, alhamdulillah. Ya, bersyukur. Rumahnya nggak sebesar rumah temannya, alhamdulillah bersyukur. Kenapa? Karena dunia cuma sebentar bagi dia. Dia selalu mengingat kematian. Qana'atul qalb. Kemudian hadiah yang ketiga bagi mereka yang senantiasa mengingat kematian, kata beliau rahimahullah, an-nasyatu fil ibadah. Dia akan semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya kata beliau, waman lam yadhkur min waman nusiya min dzikril maut. Siapa yang melupakan kematian. Nah, ingat, perhatikan. Man nusiya min dzikril maut. Siapa yang melupakan kematian, maka dia akan dihukum dengan tiga juga. Ya, tadi dikasih
kemuliaan 3, tapi kalau lupa juga diberikan hukumannya 3. Yang pertama apa? Tasfifut taubah. Dia akan mengundur-mundur taubat. Kalian pernah lihat orang udah tua, udah rambutnya putih semua tapi masih bermaksiat, masih main domino, main judi. Pernah lihat nggak? Nah, sama. Itu adalah hukuman dari Allah. Ya, itu adalah hukuman. Hukuman kenapa? Hukuman karena dia tidak mengingat kematian. Akhirnya dia menunda-nunda taubat. Kemudian yang kedua apa? Hukumannya bagi orang yang tidak mengingat kematian, tarku ridha bil kafaf. Dia akan nggak merasa cukup. Hatinya itu selalu merasa apa? Kurang. Ya. Hari ini alhamdulillah bisa makan ini, padahal makanannya itu udah enak banget, tapi bagi dia kurang. Kenapa? Karena dia nggak ingat mati. Ya, udah punya rumah 1, masih ngerasa kurang. Saya harus punya 2 rumah. Nanti udah punya 2 rumah, saya harus punya 3 rumah. Nah, hatinya nggak akan puas dari pemberian Allah. Itu hukuman bagi yang tidak mengingat kematian. Kemudian yang ketiga, kata beliau Al-Imam Ad-Daqqa rahimahullah, hukuman bagi siapa yang tidak mengingat-ingat kematian, at-takasul fil ibadah. Ya, dia akan bermalas-malasan pasti. Ibadahnya itu bahkan bermalas-malasan. Ya, kalau kita merasa diri kita mulai sudah ya agak males, kalau mau sholat waktunya azan lari kiri kanan, males, pokoknya maunya main terus. Tapi giliran main semangat. Ya, coba kita memperbanyak mengingat kematian agar kita apa? An-nasyatu fil ibadah, supaya semangat dalam beribadah. Ya, mudah-mudahan ziarah kita ke sini memberikan ibrah, pelajaran buat kita semua. Dan ingat, kuburan bukan tempat yang menakutkan, nggak ada ya. Kira-kira bisa nggak ya penghuni kubur ini tiba-tiba keluar gitu arwahnya? Nggak ada. Jadi tempat yang angker itu nggak ada. Kita punya Allah yang senantiasa menjaga. Jadi kalian nggak usah takut ke kuburan. Itu tujuannya untuk apa? Mengingat kematian. Ya, bukan malah datang ke kuburan minta ya, minta ngalap berkah, minta ini. Saya nggak punya anak, mintanya ke kuburan. Padahal di kuburan bisa ngasih nggak orang dalam kuburan? Nggak bisa. Dia aja mau hidup 1 detik aja mau hidup nggak bisa. Ya, minta duit, minta harta, datang ke kuburan. Ya, sujud di kuburan. Padahal dia punya Allah SWT. Malah dia menyembah kuburan. Ya, jadi kuburan itu tempat, tujuan utama kita ke kuburan untuk apa? Pertama, mendoakan para penghuni kubur. Tadi kita udah baca doanya kan depan pintu. Nah, yang kedua, fungsi dari kuburan adalah untuk kita mengingat kematian. Selain daripada itu, kita tidak boleh datang untuk menziarahi kuburan untuk minta-minta, untuk ngalap berkah. Kuburan siapapun. Ya, mau dibilang ini kuburan wali, mau di kuburan orang soleh. Ya, tahu dari mana dia yang dibawa ini orang soleh, ya kan? Ya, makanya mudah-mudahan ziarah kita atau kegiatan kita kali ini memberikan ibrah, dan semoga Allah melembutkan hati-hati kita. Ya, kita minta sama Allah apa? Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khair man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan atas perhatian dan perhatian antum semua, solihin solihat. Mudah-mudahan kedatangan kita di sini memberikan tambahan iman buat kita semua, terutama Ustadz yang berbicara juga dan semuanya yang ada di sini. Kita cukupkan dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.